Ibu, jalannya pelan-pelan aja ya, nggak usah lari-lari, nanti jatuh, soalnya lantainya licin. Raudahnya masih jauh, Bu, masih di depan. Ibu cukup jalan aja, nggak bakalan kenapa-napa juga. Santai aja, Bu ya, katanya kayak gitu. Terus ditanya, iya ini kita bener mau ke Raudah? Iya, Bu, Raudahnya buka jam 7 lewat 10 menit, kata dia. Oh iya Bu, iya. Ibu lihat sekarang jamnya segini, aku lupa jam berapa. Nah bentar lagi raudhahnya kebuka jam 7 lewat 10 menit, kata dia kayak gitu. Ya tambah seneng dong, berarti udah pasti kan kita masuk raudhah. Sesuai dengan kata ibu yang penjaga masjidnya tadi, yang CS-nya tadi bilang nggak usah lari, akhirnya kita jalan. Dan bener-bener teman-teman, Masya Allah, bener-bener nggak ada desak-desakan, itu nggak ada di pagi itu, nggak ada desak-desakan sama sekali, kita nggak ada lari-larian sama sekali, jalan biasa, jalan kayak biasa. Terus pas masuk ke dalam raudhah nggak ada drama yang desak-desakan, nggak ada drama yang apa, kayak pertama kali aku masuk ke dalam raudhah itu kayak yang nadah tangan kayak gitu bakal apa disuruh keluar, nggak ada. Itu masya Allah banget. Aku sholat gak ada yang halangin aku sholat, gak ada yang menghalangin aku buat lama-lama sholat, gak ada yang ngelarang aku buat lama-lama sujud, gak ada. Beda banget sama yang waktu aku pertama kali ke Raudhah kan, mau sujud aja susah karena saking sempitnya wilayah sejadah itu, saking teman yang lain juga pengen sujud, ya kita rebutan sujud pun kayak susah banget. Tapi pas waktu hari terakhir itu, Masya Allah, gak ada halangan sama sekali, gak ada halangan sama sekali. Ini aku bener-bener gak niat buat pamer ataupun melebih-lebihkan ataupun lebay ataupun apapun, enggak. Ini aku cerita sesuai dengan apa yang terjadi di kenyataannya. Bener-bener hari itu dengan aku yang ngerasa udahlah, kok nggak bisa masuk ke raudhah, ya udahlah, sampai kayak gitu. Walaupun tetap ya Allah pengen ke raudhah, ya Allah pengen ke raudhah gitu. Dan sama Allah dikasih jalan gitu, dan itu pun apa, lancar teman-teman. Bener-bener nggak ada desak-desakan sama sekali, nggak ada. Kita jalan kayak biasa, terus kita sholat kayak biasa 2 rakaat, bahkan bisa lebih juga nggak apa-apa waktu itu. Setelah aku sholat, aku lihat penjaganya, dia lihat aku tapi dia biasa aja. Beda sama kayak yang waktu pertama kan, dia lihat, lah 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 lah, dia bilang kayak gitu, keluar, enggak, keluar, dia kayak gitu. Tapi hari itu enggak, ya Allah, hari itu bener-bener lancar, bener-bener lapang, bener-bener tenang, bener-bener nggak ada halangan sama sekali, nggak ada. Terus aku udah sholat, aku udah doa, terus aku berdiri, aku doa lagi, nggak ada yang ngalangin. Benar-benar kayak ya udah terserah kamu mau ngapain, terserah kamu, ini wilayah kamu, ya udah terserah. Padahal yang jaganya ada loh teman-teman di situ, liatin aja, nggak ada sama sekali. Aku udah posisi dari tengah ke depan sampai ke ujung, nggak dihalangin sama sekali. Situ aku mikirnya kayak, kalau kita yakin, kalau kita berdoa sungguh-sungguh, terus kita yakin, terus kita gimana ya, bener-bener yakin, bener-bener ngajakin Allah itu kayak ya Allah gitu, kayak gimana ya, aduh aku nggak bisa ngomongin dengan kata-kata yang jelas. Waktu itu Masya Allah aku ngerasain banget keajaiban sebuah doa gitu di situ. Benar-benar dikasih jalan sama Allah. Pas aku baru bilang ya Allah, pengen banget gitu kan, pengen banget pamit sama Rasulullah, pengen banget ngomong terakhir aja sama Rasulullah, pengen kayak pamit sama beliau, pengen ketemu beliau lah buat yang terakhir gitu. Karena ya nggak tahu, aku juga nggak tahu nanti perjalanan ke Mekah kayak gimana, aku nggak tahu nanti
perjalanan ke Indonesia kayak gimana. Ya kalau selamat, kita kan nggak tahu umur kita sampai kapan, dan kita jemputnya kapan, kita kan nggak tahu. Jadi aku bilang, ya Allah, pengen banget minimal ngobrol lah sama Rasulullah, ngobrol sama Allah di Raudhah gitu. Pengen banget stay di sana sebelum aku pulang. Dan akhirnya sama Allah dikabulin, alhamdulillah. Sama Allah diberi kemudahan. Akhirnya aku bisa di Raudhah, bisa lama-lama di Raudhah, bisa doa semaunya aku gitu, nggak ada yang ngalangin, nggak ada yang nyuruh pergi gitu. Bener-bener lancar gitu. Aku ngerasa kayak Rasulullah mungkin aja ya, semoga lah bener gitu, Rasulullah itu benar-benar kayak nungguin kedatangan aku ataupun nungguin kedatangan jamaah yang itu gitu. Karena ya gak tau lah aku nggak tahu yang jelas waktu itu alhamdulillah doa akhirnya aku bisa ke Raudhah. Waktu itu di situ aku sama, aduh maaf ya, waktu itu aku sama nenek yang baru sama aku, kita sama-sama ya Allah sambil pelukan, ya Allah gitu kan. Sama nenek itu juga ngomongnya kayak nenek itu nggak nyangka gitu, nenek mikirnya kalau kita gak bisa ke Raudhah lagi, kata dia gitu. Sekarang kita malah bisa ke Raudhah, kata dia gitu, malah lancar, nggak ada halangan, nggak ada yang ngalangin, mau doa sebanyak apa nggak apa-apa. Terus ya disitulah aku ngerasa kayak keajaiban Allah tuh selalu ada sama kita. Selama kita yakin, selama kita berserah diri, selama kita ikhlas, sama kita udah ngasih ke Allah, udahlah ya Allah, kayak udahlah ya Allah, terserah Allah aja lah gitu. Dan akhirnya ya dikabulin sama Allah, dimudahin sama Allah. Ya waktu itu aku sekalian pamit sama Rasulullah, aku mohon suatu saat nanti semoga bisa kesini lagi sama keluarga yang lain, sama orang tua juga, sama mama khususnya, bisa ke sana gitu. Aduh, masya Allah banget teman-teman bisa lihat mungkin ada banyak keajaiban Allah, keajaiban Allah, keajaiban Raudhah, keajaiban doa yang nggak bener-bener nggak bisa kita sangka-sangka gitu, nggak bener-bener yang nggak bisa kita jelaskan secara logikanya manusia gitu, yang kita bener-bener nggak ngerti kok bisa ini terjadi. Dan itu terjadi sama aku. Ya mungkin teman-teman juga punya pengalaman yang kayak gini, atau pengalaman ajaib yang tentang Raudhah ataupun di Mekah ataupun di Madinah. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar, kita bisa sharing bareng-bareng. Nah, lanjut ke cerita aku tadi. Aku udah sholat, karena nggak ditegur-tegur juga, aku mikirnya benar-benar nggak ditegur sama sekali, benar-benar nggak disuruh keluar sama sekali. Sama nenek yang bareng aku bilang, yaudah yuk kita pulang aja, daripada nanti biar yang lain bisa masuk juga. Itu pun nggak ada yang nyuruh kita keluar, nggak ada sama sekali, nggak ada kayak yang malam itu keluar udah waktunya keluar, nggak ada sama sekali. Bahkan aku mikirnya aku pengen di sini lah, pengen lama-lama di sini, tapi aku mikirnya kan kita udah mau berangkat ke Mekah gitu, daripada kan ada lagi ibadah yang wajibnya kan di Mekah, Ka'bahnya kan di Mekah gitu, maksudnya umrohnya kan di Mekah gitu. Ya udah, akhirnya kita keluar tanpa ada larangan, tanpa ada suruhan buat keluar, kita keluar sendiri, nggak ada teguran juga. Ya udah plong aja sampai akhirnya keluar. Dan alhamdulillah, bahkan sarapan pun belum yang jamaah yang lain, teman-teman. Aku mikirnya kayak udah telat nih, udah jam 7 lewat gitu kan. Nggak telat sama sekali. Bahkan jamaah pun belum ada yang sarapan. Masya Allah kan. Aku di situ juga ngerasa, ya Allah,
Alhamdulillah, makasih karena masih sayang sama aku, masih sayang sama kita gitu kan. Alhamdulillah di sana aku udah mandi sebelumnya, udah mandi duluan. Ya udah tinggal siap-siap. Udah tinggal pergi aja gitu, tinggal sarapan terus pergi. Aku sempat buat sarapan, aku nggak ketinggalan bis, aku nggak ketinggalan jamaah, lancar hari itu. Masya Allah, Masya Allah. Semoga cerita ini bisa sebagai pelajaran, sharing buat kita semua. Nggak bermaksud untuk menggurui, ini tuh benar-benar niatku buat apa, sharing sama teman-teman. Mohon maaf kalau ada yang berlebihan ataupun ada yang kurang mengenakkan dari penyampaian aku, dari sifat aku, dari penjelasan aku mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita semua diberi rahmat sama Allah, diberi keajaiban, doa kita terkabul, dan niat mau umrah bisa dimudahkan sama Allah. Semoga cerita hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Maaf banget nih karena lebay dan sempet nangis juga, maaf ya, karena ya nggak bisa, ya gimana ya, aku minta maaf. Ada salah kata juga, aku minta maaf. Semoga ya balik lagi ya, semoga bermanfaat. Kalau ada kritik sama saran, boleh teman-teman tulis di kolom komentar. Ada teman-teman punya pengalaman yang sama kayak aku, punya dapat suatu keajaiban yang nggak teman-teman sangka-sangka dari Allah, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Aku pengen nungguin banget, aku suka banget nih dengar cerita. Jadi segitu dulu buat hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.